Pernah nggak? Di jam 11 malam, lampu kamar mati, cuma layar HP yang nyala. Lo buka aplikasi M-Banking, jantung deg-degan sedikit, padahal cuma mau cek saldo. Angkanya muncul, sekian juta. Atau mungkin bahkan belum nyampe sejuta. Dan di situ biasanya muncul satu pertanyaan yang pelan, tapi nusuk. Dengan gaji UMR, kapan ya bisa punya 100 juta? Bukan 1M, bukan mobil mewah, cuma 100 juta. Angka yang kelihatannya nggak gila, tapi entah kenapa, rasanya jauh banget. Lo mulai ngitung di kepala. Gaji masuk, kepotong kos, makan, transport, kuota. Kadang nongkrong biar nggak stres. Sisanya, ya sisa hidup. Dan di momen itu, biasanya ada suara kecil yang bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Bukan karena lo malas, bukan karena lo nggak mau usaha, tapi karena sistem hidup lo sekarang kayaknya memang nggak pernah dirancang buat sampai ke sana. Dan ini yang jarang orang sadar. Masalahnya bukan di UMR, bukan di angka gaji lo, tapi di sistem yang lo pakai buat ngatur uang itu. Karena dengan sistem yang salah, gaji naik pun tetap habis. Tapi dengan sistem yang benar, UMR pun bisa pelan-pelan jadi 100 juta. Dan di video ini, kita bakal bongkar itu. Sekarang gue mau kasih lo satu realita yang mungkin agak nggak enak. Ada dua orang, gajinya sama-sama UMR. Kerjanya mirip, umurnya mirip, background juga biasa aja. 5 tahun kemudian, yang satu masih nunggu tanggal gajian sambil deg-degan. Yang satu lagi udah punya tabungan puluhan juta. Padahal startnya sama. Ini bukan cerita motivasi. Ini sering banget kejadian di dunia nyata. Dan biasanya kita langsung mikir, oh mungkin dia lebih pinter. Oh mungkin dia punya privilege. Oh mungkin dia ada backingan. Kadang iya, tapi seringnya enggak. Perbedaannya bukan di kepintaran, bukan di koneksi, bukan di hoki. Perbedaannya ada di sistem dan kebiasaan kecil yang diulang terus setiap bulan. Yang satu nabung kalau ada sisa. Yang satu sisihin dulu, baru hidup dari sisa. Yang satu kalau gaji naik, lifestyle ikut naik. Yang satu kalau gaji naik, saving rate ikut naik. Kelihatannya kecil, tapi efeknya gila kalau dikali 60 bulan. Masalahnya, kebanyakan orang nggak pernah lihat ini sebagai sistem. Mereka lihatnya cuma, ya udah sih, hidup aja dulu. Padahal, uang itu patuh sama matematika. Dia nggak peduli, lu capek, lu stres, atau lu ngerasa nggak adil. Kalau sistemnya bocor, hasilnya pasti bocor. Kalau sistemnya rapi, hasilnya pelan-pelan numpuk. Dan di bagian selanjutnya, gue bakal tunjukin ke lu cara matematisnya. Bukan motivasi, bukan teori kosong. Kita hitung bareng. Sekarang kita berhenti ngomongin motivasi. Kita pakai angka. Karena uang nggak kenal drama. Uang cuma kenal matematika. Target kita jelas, 100 juta. Pertama, skenario paling basic. Lo nabung 500.000 per bulan. 500.000 kali 12 bulan, sama dengan 6 juta setahun. 100 juta dibagi 6 juta, kurang lebih 16 tahun. Kedengarannya lama? Iya. Tapi ini dengan kondisi nabung minimal dan tanpa tambahan apapun. Sekarang kita naik sedikit. Lo nabung 1 juta per bulan. 1 juta kali 12, sama dengan 12 juta setahun. 100 juta dibagi 12 juta, sama dengan sekitar 8 tahun lebih sedikit. Setengah waktu langsung kepotong. Belum selesai. Sekarang bayangin lo tetap nabung 1 juta, tapi lo punya set income tambahan 500.000 per bulan. Total yang bisa lo alokasikan jadi 1,5 juta. 1,5 juta kali 12, sama dengan 18 juta setahun. Target 100 juta bisa tembus di kisaran 5-6 tahun. Dan kalau set income lo bisa 1 juta per bulan, berarti total 2 juta per bulan. 2 juta kali 12 sama dengan 24 juta setahun. 100 juta bisa tercapai sekitar 4 tahunan. Perhatiin sesuatu? Bukan lonjakan gaji besar yang bikin cepat, tapi tambahan kecil yang konsisten. Dan di sini banyak orang baru sadar, 100 juta itu bukan mustahil, cuma lambat kalau sistemnya lambat. Kalau lo cuma mengandalkan sisa, ya jananya 16 tahun. Tapi kalau lo mulai pakai sistem yang agresif dan sadar angka, waktunya bisa dipotong lebih dari setengah. Masalahnya tinggal satu, lo mau tetap pakai sistem lama atau mulai ubah cara mainnya?
Sekarang kita ngomong jujur. Masalah terbesar bukan di angka. Masalah terbesar ada di mindset yang pelan-pelan sabotase kita sendiri. Ada 3 jebakan utama yang bikin 100 juta terasa mustahil. 1. Nabung dari sisa. Kalimat paling berbahaya dalam keuangan pribadi adalah, nanti aja nabung kalau ada sisa. Realitanya, jarang banget ada sisa, karena gaya hidup itu fleksibel. Kalau ada uang lebih, pengeluaran otomatis ikut melebar. Makan jadi upgrade, ngopi jadi lebih sering, check out jadi lebih gampang. Kalau nabung nunggu sisa, lo lagi kasih prioritas terakhir ke masa depan lo sendiri. Dan yang dapat prioritas terakhir, biasanya dapat paling sedikit. 2. Lifestyle naik tiap gaji naik. Gaji naik 500.000, standar hidup naik 700.000. Akhirnya, posisi keuangan tetap sama. Ini yang disebut lifestyle inflation. Kelihatannya wajar, tapi diam-diam bikin lo stuck bertahun-tahun. Padahal kalau setiap kenaikan gaji langsung diikuti kenaikan saving rate, efeknya bisa luar biasa dalam 5-8 tahun. Masalahnya bukan naik gaji, masalahnya naik gengsi. 3. Nunggu kondisi ideal. Nanti kalau gaji gue udah lebih besar, nanti kalau utang lunas, nanti kalau kerjaan lebih stabil. Masalahnya, kondisi ideal itu jarang datang. Dan kalaupun datang, biasanya standar hidup lo juga udah ikut naik. Orang yang akhirnya punya tabungan besar bukan yang nunggu semuanya rapi. Mereka mulai waktu semuanya masih berantakan. Mereka mulai walaupun cuma bisa 300.000. Mereka mulai walaupun belum sempurna. Karena satu hal yang perlu lo tanam, orang kaya gak nunggu ideal. Mereka mulai dulu. Dan begitu lo mulai, matematika mulai kerja buat lo, bukan melawan lo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bukan motivasi, bukan teori, tapi sistem nyata yang bisa lo pakai mulai bulan ini. Gue sebut ini strategi kaya diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena nggak kelihatan mewah, nggak pamer, tapi hasilnya numpuk. Pertama, pay yourself first. Kebanyakan orang urutannya begini. Gaji masuk, bayar ini itu, belanja, nongkrong, kalau ada sisa, baru nabung. Kita balik sistemnya. Gaji masuk, tabung dulu, baru hidup dari sisanya. Ini bukan soal besar kecilnya, ini soal urutan prioritas. Minimal 20% kalau bisa. Kalau belum mampu, mulai dari 10%. Kalau masih berat, mulai dari angka yang realistis tapi konsisten. Dan yang paling penting, jangan andalkan niat, andalkan sistem. Aktifkan autodebit, pisahkan rekening, bikin tabungan jadi kewajiban, bukan pilihan. Karena kalau nabung masih tergantung mood lo nggak selalu stabil, tapi sistem bisa lo paksa stabil. Kedua, multi-income kecil tapi rutin. Kesalahan banyak orang, mereka nunggu side income yang wah, padahal yang bikin cepet bukan nominal besar, tapi arus tambahan yang konsisten. Target realistis, 300.000 sampai 1 juta tambahan per bulan. Itu bisa dari freelance kecil, jualan digital, reseller, atau skill sederhana yang dimonetisasi, atau bahkan overtime konsisten. Jangan fokus ke gimana caranya dapat 10 juta tambahan. Tanya dulu, gimana caranya dapat 500.000 tambahan stabil setiap bulan? Karena 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Dalam 5 tahun, sama dengan 30 juta. Angka kecil, efek besar kalau diulang. Fokus ke frekuensi, bukan gengsi. Ketiga, konsistensi lebih kuat dari ledakan. Banyak orang berharap pada satu momen besar, bonus tahunan, THR besar, proyek gede, kripto naik. Masalahnya, ledakan itu nggak rutin. Yang bikin orang sampai 100 juta bukan satu momen, tapi arus kecil yang terus jalan tanpa drama. 1 juta per bulan selama 60 bulan lebih kuat daripada 20 juta sekali lalu berhenti. Kita sering terlalu terobsesi sama lompatan, padahal kekayaan paling sering dibangun dari repetisi. Diam, pelan, tapi stabil. Dan ketika orang lain baru mulai sadar di tahun keempat, lo udah punya fondasi yang nggak kelihatan dari luar.
Inilah strategi kaya diam-diam. Bukan soal cepat, tapi soal pasti. Sekarang biar makin kebayang, sekarang kita lihat simulasi nyata. Sekarang kita bikin ini lebih nyata. Bayangin ada 3 orang. Startnya sama, gaji sama, UMR. Target mereka juga sama, 100 juta. Kita sebut saja si A. Dia nabung 1 juta per bulan dan punya side income kecil 500.000 per bulan. Total yang dialokasikan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 12 bulan sama dengan 18 juta setahun. Berarti sekitar 5 atau 6 tahun untuk tembus 100 juta. Tapi karena kita hitung realistis, ada bulan bocor, ada kebutuhan dadakan, kita bulatkan jadi sekitar 7 atau 8 tahun. Nggak cepat, tapi jelas. Lalu ada orang kita sebut si B. Dia nggak punya side income, tapi saving rate-nya tinggi. Dia disiplin nabung 1,5 juta per bulan dari gaji utamanya. Tanpa tambahan apapun, 1,5 juta dikali 12 sama dengan 18 juta setahun. Waktunya kurang lebih sama, 7 hingga 8 tahun. Artinya apa? Lo bisa pilih, mau agresif di penghematan atau tambah pemasukan. Dua-duanya bisa sampai tujuan. Orang terakhir kita sebut aja si C. Dia nabung 1 juta dan punya side income 1 juta per bulan. Total 2 juta per bulan. 2 juta dikali 12 sama dengan 24 juta setahun. 100 juta bisa tembus sekitar 4 tahunan. Setengah waktu dibanding pola biasa. Sekarang pertanyaannya, dari 3 orang ini siapa yang menang? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling jago, tapi yang paling disiplin menjaga sistemnya tetap jalan. Karena di permainan ini, yang konsisten selalu mengalahkan yang cuma semangat di awal. Sekarang, pertanyaannya simple. Besok, lo harus mulai dari mana? Bukan bulan depan, bukan nunggu gajian naik. Besok. Ini checklist yang bisa langsung lo pakai. 1. Bikin rekening terpisah. Pisahkan rekening buat nabung. Jangan digabung sama rekening operasional. Kenapa? Karena kalau satu rekening, godaannya besar. Begitu saldo kelihatan aman, otak lo langsung merasa boleh belanja. Rekening terpisah itu bukan soal teknis, itu soal psikologis. 2. Aktifkan auto debit. Jangan percaya niat, percaya sistem. Begitu gaji masuk, otomatis pindah minimal 10-20% ke rekening tabungan. Kalau nunggu manual tiap bulan, lo bakal kalah sama rasa malas atau kebutuhan dadakan. 3. Targetkan minimal 20% income. Kalau belum mampu 20%, mulai dari angka yang realistis. Yang penting, konsisten. Ingat, kita bukan cari nominal besar dulu, kita bangun kebiasaan dulu. 4. Monetisasi satu skill dalam 90 hari. Nggak usah mikir bisnis besar. Tanya diri lo, skill apa yang bisa menghasilkan minimal 500.000 per bulan? Desain? Edit video? Jualan? Ngajar? Admin freelance? Target kecil tapi jelas. 5. Tahan lifestyle walau income naik. Ini yang paling sulit. Begitu income naik, jangan langsung upgrade gaya hidup. Upgrade dulu saving rate lo. Sekarang contoh simple. Kopi 25.000. Kalau 8 kali sebulan, sama dengan 200.000. Tambahin side income 500.000. Berarti ada potensi tambahan 700.000 per bulan. 700.000 kali 12 sama dengan 8,4 juta setahun. Dalam 5 tahun, 42 juta lebih dari kopi dan tambahan kecil. Kelihatannya receh, tapi kalau lo disiplin, efeknya nggak receh sama sekali. Sekarang, gue mau lo berhenti sebentar. Tutup semua angka tadi. Lupakan simulasi, lupakan hitungan. Karena sebenarnya, 100 juta itu bukan cuma angka. Itu adalah akumulasi kebiasaan. Itu bukti bahwa selama bertahun-tahun, lo memilih disiplin daripada impulsif, memilih sistem daripada sekedar niat, memilih masa depan daripada kepuasan sesaat. Uang 100 juta bukan cuma soal saldo. Itu simbol bahwa lo berubah. Dari orang yang hidup nunggu gajian, jadi orang yang punya kontrol. Dari yang selalu bilang, nanti aja, jadi yang mulai duluan. Dari yang merasa nggak mungkin, jadi yang ngerti cara mainnya. Dan yang jarang orang sadari,
Perjalanan ke 100 juta itu membentuk identitas baru. Lo jadi lebih sabar, lebih sadar angka, lebih selektif belanja, lebih percaya diri karena punya pegangan. 4 tahun dari sekarang tetap akan datang. Waktu nggak peduli lo mulai atau enggak. Tapi ketika hari itu datang, ada 2 kemungkinan versi diri lo. Versi yang bilang, coba dulu gue mulai. Atau versi yang lihat saldo dan bilang, untung gue mulai waktu itu. Ingat kalimat ini baik-baik. 4 tahun tetap akan datang. Bedanya, lo datang dengan 100 juta atau penyesalan. Kalau sampai titik ini, lo masih nonton, berarti ada bagian dari diri lo yang sebenarnya pengen berubah. Dan gue cuma mau bilang satu hal. Kalau video ini ngebuka cara pandang lo soal uang, tekan tombol like. Bukan cuma buat gue, tapi biar algoritma dorong lebih banyak konten finansial yang sehat, yang realistis, yang ngajarin sistem, bukan mimpi kosong. Kalau lo serius mau bangun 100 juta pertama lo, subscribe sekarang. Karena di video berikutnya, gue bakal bahas detail cara bangun side income pertama lo dari nol, tanpa harus resign kerja. Dan sekarang, gue penasaran. Tulis di kolom komentar, lo sekarang di level mana? Level baru sadar? Level sudah mulai nabung? Atau udah punya side income? Gue baca, dan mungkin video berikutnya gue buat berdasarkan jawaban lo. Karena perjalanan keuangan itu nggak harus sendirian. Kita bangun bareng.